Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Oke, apa kabar Anda semua? Saya tetap doakan semoga Anda sehat jiwani maupun jasmani, ya, dan serta segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Jangan bosan-bosan mendengarkan motivasi saya, dan jangan bosan-bosan melihat saya. Memang wajah saya tidak menarik untuk dilihat, tetapi jangan Anda pandang wajah saya kalau tidak menarik, tetapi nasihat-nasihat saya atau motivasi saya setidaknya bisa untuk menambah semangat Anda untuk segera lepas dari anxiety psikosomatis. Karena apa yang saya ungkapkan ini adalah pengalaman pribadi saya. Saya pelajari dari diri saya sendiri. Selain saya belajar dari seseorang, belajar dari mentor-mentor di YouTube, dan belajar dari seorang ulama juga. Begitu. Karena selama kita masih bernapas, hukumnya wajib kita untuk belajar. Nah, itulah pentingnya sebuah edukasi. Saya tekankan lagi di sini, Anda, ya, kalau sudah memang menderita anxiety psikosomatis, berarti yang Anda perlukan adalah sebuah edukasi dan sebuah motivasi. Karena apa? Anxiety psikosomatis itu sakit pikiran. Makanya nasihat-nasihat saya, motivasi saya itu kebanyakan adalah untuk menata hati dan pikiran. Ngolah pikir. Karena apa? Suasana hati tergantung dengan apa yang kita pikirkan. Kalau yang kita pikirkan sudah ke hal yang negatif, ke hal yang menakutkan, ke hal yang belum tentu akan terjadi, Anda berpikir jauh ke depan secara terus-menerus, ya, mungkin 10 tahun ke depan Anda sudah memikirkan bagaimana ini. Nah, di situ akan menjadi sebuah sugesti dan hati ini akan meresponnya sehingga suasana hati Anda akan kacau. Siapa yang membuat kacau? Adalah pikiran. Betapa pentingnya sebuah pola pikir itu. Kalau Anda berpikir yang indah-indah, yang menyenangkan, hal-hal yang baik, nah, disitulah suasana hati ini akan meresponnya dengan baik juga, begitu. Pasti Anda bertanya, gimana saya bisa berpikiran positif, Pak? Sedangkan saya aja setiap hari merasakan sensasi-sensasi ini, itu, dan sebagainya. Nah, saya yakin Anda bertanya begitu. Memang, kalau kita masih dalam kondisi masih ada kecemasan, ya, kecemasan yang berlebihan, terus sensasi 1001 sensasi anxiety psikosomatis itu, terus raga kita terasa, mungkin perut Anda kembung dan sebagainya, kita memang untuk berpikir positif itu memang susah, ya, memang susah. Kalau ada orang yang bilang, oh gampang, itu hanya teori, karena dia tidak pernah merasakannya, gitu. Ya, saya di sini jujur, itu dulu saya susah untuk melakukan, untuk berpikir positif. Karena apa? Hati saya, pikiran saya itu kacau, raga saya itu merasakan sensasi yang gak jelas, ya. Sandiwara di pikiran akhirnya mempengaruhi suasana hati dan raga. Jadi begini, ya. Di dalam, kalau jiwa Anda itu sehat, ya, kuat, berarti tubuh Anda itu akan sehat pula, akan kuat pula, begitu, ya. Jadi ada istilah mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang kuat. Itu saya balik, ya, pengalaman saya. Anda boleh mengabaikan apa yang saya ungkapkan ini, tetapi saya balik itu. Saya balik begini, di dalam jiwa yang kuat, disitulah jasmani kita menjadi sehat. Nah, begitu, ya. Mohon maaf kalau
apa yang saya ungkapkan ini kontroversial. Oke, begini. Sembuh itu pasti akan Anda nikmati, ya. Tetapi syaratnya Anda harus tahu sebuah edukasi dan perlunya sebuah motivasi, ya. Edukasi di sini sangat dibutuhkan. Karena apa? Untuk mengetahui sifat-sifat anxiety psikosomatis itu bagaimana. Nah, kalau memang itu sakit pikiran, ya memang sakit pikiran. Yang perlu ditata adalah pikiran, begitu. Pikiran kita tata dulu. Susah untuk berpikiran positif, iya susah. Tetapi Anda bisa melatihnya. Apa sih latihannya? Makanya penyembuhan saya unik. Di sini ada yang namanya IDM, istighfar, zikir, meditasi. Bagi Anda yang Muslim, bagi Anda yang non-Muslim, Anda juga bisa melakukan itu, meminta ampun sama Sang Pencipta, selalu mengingat Sang Pencipta, mendekatkan diri sama Sang Pencipta, kan begitu, ya. IDM bagi Anda yang Muslim, istighfar, zikir, meditasi. Terus lakukan 3O, yaitu olah rasa, olah nafas, olahraga. Saya tidak henti-hentinya mengingatkan itu, ya. Terus ada lagi istilah saya, yaitu ATM, amati, yaitu amati apa yang di raga Anda setelah Anda makan ini, misalnya kok begini. Walaupun itu belum tentu dari makanan yang Anda makan. Kalau Anda hanya menderita anxiety psikosomatis tanpa asam lambung, pola makan Anda itu sebenarnya tidak perlu pantangan. Kalau menurut saya, ya, selama kolesterol Anda normal, asam urat normal, itu sebenarnya Anda tidak perlu pantangan makanan, hanya mengurangi porsinya. Karena kalau sudah berumur 40 tahun ke atas, kita jangan makan yang berlebihan, begitu, ya. Nah, tadi nyampe mana ya? Ya, itulah dibutuhkan sebuah latihan. Jadi amati di jiwa Anda, keguncangan jiwa Anda, suasana pikiran Anda, amati dulu, ya, pelajari, amati, ya. Terus Anda bisa tiru, T-nya itu tiru. Tiru apa? Ya, tiru tip-tip dari saya, tip-tip dari mentor-mentor yang lain. Tiru itu, ya. Karena apa yang diungkapkan pasti benar. Begitu kan? Terus yang M, ya, ATM, ya, ATM. M, modifikasi. Jadi Anda bisa memodifikasi apa yang saya ungkapkan, tip-tip apa yang saya berikan, Anda boleh memodifikasinya, ya, mengembangkan sendiri, begitu. Jadi untuk sembuh itu, yaitu prosesnya. Kalau saya, ya, pengalaman saya itu, saya andalkan istighfar, zikir, meditasi. Saya jadikan itu rutinitas tiap sore, pagi, siang, malam. Walaupun saya bekerja, saya tetap dalam hati ataupun melalui mulut juga bisa membuka mulut, subhanallah, subhanallah. Sudah itu terus, zikir terus, pokoknya itu saya jadikan rutinitas. Ya, meditasi ini sangat dibutuhkan sekali, ya. Meditasi ini fungsinya selain kita menuju ke Sang Pencipta, ya, tertuju sama Sang Pencipta, itu juga merupakan relaksasi pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah rileks, otak kita rileks, nanti saraf-saraf lama-kelamaan akan rileks, kendor, lentur, dan pasokan oksigen ke otak itu menjadi lancar, ya. Meditasi, karena meditasi saya ini diiringi dengan olah nafas. Betapa pentingnya udara bagi kesehatan tubuh kita, terutama di otak kita, gitu, ya. Jadi saya tidak bosan-bosannya mengingatkan Anda untuk melakukan olah nafas, begitu. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa beli ini, ya, namanya Dragon, di apotek banyak. Anda hirup aja ini, pelan tapi dalam. Ya, pasti nanti di sini terasa panas. Berarti itu apa artinya? Oksigen nyampe di otak, begitu, ya. Hidung kanan ini menyampaikan udara di otak sebelah kanan. Nah, terus hidung yang sebelah kiri, misalnya saya sedot ini.
kiri, ya, bagian kepala kiri ini saya terasa panas, berarti itu oksigen nyampe di otak begitu. Kalau itu Anda lakukan tiap hari, nah, saya yakin pasokan oksigen di otak Anda itu tidak akan berkurang, ya, akan normal terus gitu. Itulah pentingnya sebuah olah nafas. Karena apa? Memang asam lambung itu menurut medis itu tidak bisa naik ke otak. Tetapi saya begini berpikir, ya, asam lambung itu sebuah cairan, ya, cairan. Tetapi kadang Anda bersendawa, yang Anda keluarkan apa? Cairan atau gas? Gas kan? Nah, itu. Jadi asam lambung itu cairan, ya, tetapi dia mengeluarkan gas. Nah, gas ini, ya, saya yakin bisa juga paparan gas itu bisa saja masuk ke otak kita itu, ya. Itu analisa saya, ya, analisa orang yang tidak punya pengalaman basic tentang medis begitu. Nah, kalau pasokan oksigen ini sudah berkurang di otak, terus ada gas-gas yang lain, nah, Anda akan kacau. Saya yakin kacau, pelupa, terus rasa cemas, takut, blank, seperti di alam lain, dunia lain, ya, mengalami halusinasi. Nah, itu karena apa? Otak blank, terisi oleh gas. Sedangkan udara itu minim. Coba kalau Anda olah nafas, nah, nanti gas-gas yang lain yang tidak dibutuhkan oleh otak itu terganti dengan oksigen gitu. Tentunya Anda harus melakukan tiap hari, ya, menjadi rutinitas. Anda bekerja pun bisa melakukan olah nafas. Misalnya begini, tarik yang kencang, maksudnya tarik yang dalam begitu. Tarik napas yang dalam lewat hidung, keluarkan lewat mulut begitu. Nanti udara akan nyampe. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh beli ini, ya, hisap dragon. Anda hisap aja yang dalam, nanti pasti panas di sini. Nah, berarti itu artinya udara nyampe di otak gitu. Dan saya ingatkan lagi, ini musim penghujan, biasanya orang penderita anxiety psikosomatis, ya, dulu saya mengalami, yaitu namanya sering mampet hidungnya, ya, mampet kanan kiri. Untung tidak mampet dua-duanya. Itulah ya, Allah itu ya adil begitu, ya. Kalau coba bayangkan kalau hidung kita itu mampet dua-duanya itu, ya, pasti mampet kanan, habis itu mampet kiri. Nah, di sini, nah, karena hidung Anda mampet mungkin sebelah kiri, ya, jadi pasokan oksigen itu yang mendominasi adalah lubang hidung yang sebelah kanan. Jadi nggak maksimal begitu. Nah, kalau Anda hidungnya mampet, minum air hangat, ya, minum air hangat. Paksakan olah nafas, tetap pakai satu hidung, nggak apa-apa. Nanti pasti bergantian itu, yang mampet itu. Nah, ini, ya, pembuktiannya adalah ini. Kenapa olah nafas itu bermanfaat bagi otak? Saya sedot ini saja, itu di sini terasa panas, ya, terasa itu oksigen terasa. Nah, itu Anda boleh membuktikan sendiri. Nah, kalau itu sudah Anda lakukan semuanya dengan pola pikir itu walaupun tidak gampang mengaturnya. Kalau Anda sering istighfar, zikir, meditasi, nanti jiwa Anda, hati Anda itu akan tenang. Saya yakin itu, ya, saya yakin, karena itu sudah janji Allah begitu. Dengan melakukan olah rasa, yaitu menata hati dan pikiran, melakukan olah nafas, olahraga ya ringan aja, bersepeda atau jalan kaki, Anda rutin. Kalau Anda tidak kuat, masih saja tidak kuat, jalan tidak kuat, Pak, ini tidak kuat, Anda boleh olahraga, yaitu di tempat dengan pelenturan, atau bisa dengan yoga sendiri. Misalnya sudah pernah saya praktekkan, yaitu pelenturan saraf-saraf Anda, urat-urat Anda, boleh begini, ya, seperti Anda waktu dulu di sekolah diajari yang namanya pemanasan. Kalau mau olahraga, yaitu Anda lakukan begitu. Nah, apakah cukup itu saja, Pak? Apakah harus dengan obat? Begini, ya, obat itu memang dibutuhkan bagi penderita anxiety psikosomatis, apalagi asam lambung, sangat dibutuhkan.
Tetapi dengan catatan begini, Anda minum obat semahal apapun, yang merawat Anda gelarnya apapun, tetapi kalau pola pikir Anda, pikiran Anda masih cemas, takut apa, Anda minum obat, nanti juga efeknya akan sedikit, ya. Apabila Anda sudah tersugesti dengan obat itu, wah, ternyata obat ini ya yang bikin saya tenang. Nah, itu mungkin bisa sugesti begitu. Lepasnya obat Anda, nanti Anda ingin melepaskan obat, nanti Anda pasti ragu-ragu, wah, saya nggak mau melepaskan obat, saya minum obat aja terus begitu, ya. Itu edukasi dari saya begitu, ya. Jadi intinya kesembuhan itu pasti akan Anda nikmati dengan ikhtiar Anda, ya, ikhtiar insani dan ikhtiar ilahi, ya. Olah nafas itu cukup membantu, ya. Saya ingat lagi, olah nafas itu cukup membantu, asal Anda lakukan secara rutin, secara benar. Makanya lihat yang video saya meditasi pernapasan perut dengan zikir gitu, ya. Apalagi Anda barengi dengan tahan Allah. Nah, begitu. Itu Anda lakukan terus sekuat Anda. Kalau Anda bisa bertemu saya dengan secara langsung, saya akan bimbing Anda pernapasan dari pernapasan perut, pernapasan dada, dan pernapasan gabungan. Tentunya Anda harus membayar mahal, ya. Karena apa? Perjalanan Anda ke tempat saya itu kan membutuhkan sebuah transportasi. Di situ yang mahalnya, di situ begitu. Kalau Anda lihat YouTube saya, itu gratis. Ya, itu tenang saja, tidak apa-apa. Apa yang Anda rasakan, sensasi-sensasi itu hanya sensasi, ya. Sudah saya jelaskan sensasi itu apa. Yang berbahaya itu bukan sensasinya, tetapi persepsi Anda begitu. Oke, tetap semangat, ya. Atur pola pikir Anda, tata hati dan pikiran, karena suasana hati itu tergantung dengan pikiran Anda, ya. Jiwa Anda bisa tenang, itu juga tergantung sama pikiran Anda begitu. Jasmani Anda, raga Anda sehat, yang mendominasi itu memang bisa dari pola pikir dan pola makan gitu. Tetapi di sini saya berbicara masalah pola pikir dulu. Karena apa? Jasmani Anda, raga Anda tidak sakit kalau Anda anxiety psikosomatis. Yang sakit itu apa? Yang sakit itu pikiran Anda begitu. Akhirnya jiwa Anda menikmatinya juga, menikmati sakitnya pikiran Anda itu gitu, ya. Tidak usah risau, tidak usah wah, jangan-jangan saya sakitin, jangan bilang jangan. Hukumnya tidak boleh begitu, ya. Pokoknya ikuti saran saya. Anda harus sering mendengarkan motivasi-motivasi dari orang yang pernah mengalami anxiety psikosomatis, ya. Karena motivasi itu sangat dibutuhkan sebagai apa? Sebagai sugesti yang nantinya akan masuk di pikiran bawah sadar Anda begitu. Motivasi itu sangat penting sekali. Dahsyat sekali sebuah motivasi itu, ya. Motivasi itu tidak harus dari orang yang gelarnya ini, mohon maaf ya, itu tidak. Dari siapapun, apalagi yang pernah mengalami, ya, motivasinya justru itu lebih mengena. Karena apa? Mereka pernah merasakan apa yang dirasakan. Misalnya Anda mengungkapkan ini, mereka itu sudah paham. Sudah paham yang Anda rasakan begitu, ya. Oke, saya bukan promosi ini loh, ya, bukan promosi diri saya. Oke. Udah, tetap tersenyum, santai saja, rileks saja, sembuh. Tidak ada yang nggak sembuh, pasti sembuh. Saya dulu juga berpikiran begitu, waduh, kapan ini saya sembuh? Kayaknya saya nggak bisa sembuh ini, ya. Ternyata ilmunya itu adalah yaitu mengolah pikir, ya, ngopi, ngolah pikir, perasaan kita olah dulu begitu. Dengan apa? Ya, itu harus dilatih sedikit demi sedikit. Jangan Anda paksa, ya. Latihan itu sedikit demi sedikit. Kalau Anda latihan langsung banyak, ya ngeblank, ya sedikit demi sedikit. Olah napas,
sedikit demi sedikit Anda lakukan, relaksasi Anda lakukan. Terus Anda untuk berpikiran-pikiran yang negatif itu, kalau Anda pikiran Anda menuju pikiran negatif, alihkan ke arah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, begitu ya. Nanti jadi pikiran Anda tidak akan memikirkan hal-hal yang negatif, gitu. Dan itu perlu latihan. Terus Anda pasti bertanya lagi, Pak, ini raga saya yang sakit, Pak. Asam lambung saya. Iya, asam lambung. Asam lambung itu bisa dari pola makan kita dan pola pikir kita. Kalau Anda sudah menjaga pola makan, tetapi masih aja asam lambung itu bangkit ya, naik, itu tandanya pola pikir Anda masih kacau begitu. Oke, selama lambung Anda nggak ada luka loh ya. Kalau memang murni dari asam lambung, itu kesembuhannya adalah dari pola pikir dan pola makan. Itu karena apa? Yang saya sembuhkan pertama kali adalah asam lambung. Tetapi dengan sembuhnya asam lambung yang saya alami, tidak serta-merta sensasi-sensasi itu hilang dari saya. Karena apa? Ada faktor lain yang mempengaruhi saya untuk sakit anxiety psikosomatis gitu. Jadi mulai sekarang sudahlah, berpikir yang rileks saja. Kita buat senang, kita hibur diri Anda. Kalau mau tidur, relaksasi ya. Saya juga bisa karena saya belajar, tetapi saya nanti takutnya salah begitu. Ada juga kok video relaksasi dari saya itu ada juga ya. Saya sudah belajar hipnosis. Saya lebih suka mempelajari hipnosis sekarang daripada ilmu listrik, karena ilmu listrik itu kalau saya upload di YouTube nanti orang menjadi takut. Ya udah, saya belajar yang namanya hipnosis gitu. Oke? Dan hipnoterapi. Tetapi hipnoterapi model apapun, kalau pikir masih kacau tetap aja susah. Makanya hipnoterapi itu harus diulang-ulang gitu. Oke, tetap semangat. Jemput kesembuhan Anda ya. Jemput kesembuhan Anda. Kesembuhan itu harus dijemput gitu ya. Harus dijemput. Anda kalau berdiam diri, berbaring terus di rumah, ya nanti Anda begitu terus. Kalau Anda nggak mau melatih keluar rumah dan sebagainya, begitu ya. Anda harus latih ya. Memang perlu bimbingan ya. Anda itu perlu bimbingan khusus. Harus ada bimbingan khusus, harus ada motivator khusus buat Anda yang saat ini masih mengalami itu, gitu. Dan Anda boleh lihat YouTube saya berulang-ulang ya, berulang-ulang. Tidak akan menghabiskan uang 10.000, tidak akan habis, tidak menghabiskan 1 GB untuk menonton video saya ini, gitu. Karena apa yang saya ucapkan ini, ya ini yang saya pelajari tubuh saya ya. Selain saya belajar dari seorang ulama yang ahli tasawuf maupun thariqah begitu. Walaupun itu baru seginilah ilmu saya masalah tasawuf thariqah itu baru segini. Belum ada apa-apanya dibanding dengan orang-orang yang ahli dalam hal itu gitu. Ya, kalau Anda bisa bertemu saya langsung, saya juga bisa akan merilekkan Anda, mengistirahatkan pikiran Anda begitu. Tapi untuk sekarang jangan dulu karena ini masih dalam pandemi COVID-19 ya. Nanti saja kalau sudah itu Anda bisa bertemu saya langsung, nggak apa-apa, tetapi Anda harus bayar mahal. Bayar mahal di sini adalah biaya transportasi Anda. Itu. Tetap semangat. Ya. Tetap semangat. Jangan kendor ya. Jaga suasana hati dan pikiran Anda. Itu terus. Semakin Anda mengingat hal-hal yang buruk, alihkan perhatian Anda. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Atau Anda yang non-muslim, apabila Anda membayangkan hal-hal yang tidak perlu, tidak penting, yang horor-horor, yang negatif, silakan Anda alihkan sesuai dengan agama yang diajarkan pada Anda. Begitu ya. Sudah, hanya itu saja. Jangan bosan-bosan mendengarkan motivasi saya, karena motivasi saya, edukasi saya itu tidak hanya teori. Ini yang saya alami, yang saya rasakan, dan yang saya lakukan begitu. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.